Sahabat berani mikir. Perlu disinggung sekilas tentang apa itu din al-Islam dan sejarah perjalanannya sepanjang peradaban manusia. Pada umumnya umat Islam menganggap bahwa din al-Islam adalah agama baru yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad. Artinya sebelum itu Allah tidak pernah mengajarkan Islam kepada Nabi, Rasul dan umat manusia. Sinyalmen ini terbukti dari adanya pendapat yang menyatakan bahwa agama samawi itu ada 4, yaitu milah Ibrahim, agama yang diberikan kepada Nabi Musa atau yang kita kenal dengan Yahudi, agama Nabi Isa, Nasrani, dan agama Nabi Muhammad, yaitu Islam. Agama-agama yang diajarkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad bersifat lokal dan temporer. Lokal artinya hanya berlaku untuk satu kaum, bukan untuk seluruh manusia. Temporer artinya sesaat, berlakunya hanya semasa Nabi itu hidup. Setelah Nabi yang menyiarkan agama itu wafat, maka hukum-hukumnya tidak berlaku lagi. Pandangan seperti ini sangat dominan dalam dunia keagamaan Islam. Menurut mereka, agama yang berbeda itu ada satu persamaannya, yaitu tauhid, yang sama-sama mengesahkan Tuhan, sedang syariatnya berbeda-beda. Secara dialektika, pandangan ini didasari oleh cara berpikir evolusi semodel Darwin. Umat manusia, kata mereka, dahulu sedikit bodoh, lama-kelamaan berkembang menjadi banyak dan mengalami masalah hubungan sosial yang kompleks. Oleh sebab itu, Allah mengajarkan agama yang sesuai dengan perkembangan zaman intelektual manusia. Jika dahulu Nabi mempunyai banyak mukjizat, yaitu kemampuan yang luar biasa di luar kemampuan manusia untuk melakukannya, disebabkan karena kebodohan umat dibuktikan dengan mukjizat. Contohnya Nabi Musa adalah Nabi yang diutus hanya untuk Bani Israel. Begitu juga Nabi Isa. Setelah manusia mengalami evolusi intelektual, barulah diutus Nabi Muhammad yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Pandangan fanatik golongan yang seperti ini tidak saja terjadi di kalangan agama Islam. Agama-agama lainnya seperti Yahudi, Nasrani, Buddha pun mempunyai pandangan seperti itu. Mari kita berdialog antar keyakinan. Di zaman globalisasi seperti ini, di mana dunia terasa menjadi begitu kecil dan ilmu sudah berkembang begitu pesat, kiranya sudah saatnya kebekuan spiritual yang sudah lama membeku perlu dicairkan secara terbuka dan lapang dada. Islam sebenarnya bukanlah din yang baru bagi umat manusia. Perhatikan penegasan Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 78. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Dari ayat ini cukup jelas bahwa din yang diwajibkan kepada Muhammad Rasulullah
dan segenap mengikutnya sampai akhir zaman bukanlah din atau agama menurut istilah Indonesia, din yang baru. Nabi Ibrahim yang hidup 3000 tahun sebelum Muhammad Rasulullah juga membawa risalah din Islam ini, seperti yang ada di Al-Quran surat An-Nahl ayat 123. أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Millah adalah kata lain dari din. Setiap orang yang menganut din ini dinamakan muslim. Artinya orang-orang berserah diri atau tunduk patuh kepada Allah. Pengikut Ibrahim disebut muslim karena din mereka Islam. Min qablu artinya sejak dahulu. Semua nabi sejak Adam, Nuh, Ibrahim, Yusuf, Musa, Isa, Muhammad dan seterusnya disebut muslim karena din mereka Islam. Benarkah Islam dibawa oleh Rasulullah Muhammad? Mari berani mikir.